Gue mau cerita sedikit pengalaman mistis gue. Kejadian ini tepatnya bulan Desember tahun 2018. Gue dan ketiga teman gue, yaitu Budi, Asep, dan Joko. Ini namanya disamarkan semua ya. Kita memutuskan untuk tahun baruan bareng. Mengingat kita udah jarang ketemu karena kesibukan masing-masing. Alhasil kita diskusi dan memutuskan untuk pergi ke Jogja. Apesnya kita kehabisan tiket kereta dan mau gak mau kita harus naik mobil nih. Karena kalau naik pesawat harganya sangat tinggi, mengingat waktunya juga akhir tahun. Rencananya kita akan memakai mobil bokapnya Joko. Namun pada H-1 ternyata bokapnya Joko mendadak memerlukan mobilnya buat belanja. Alhasil kita semua kelabakan nih nyari mobil lain karena gak ada lagi yang punya mobil. Lalu kita memutuskan untuk sewa mobil aja. Kebetulan tetangga gua nih, Pak Tejo, adalah dealer mobil bekas. Mungkin bolehlah kita sewa dengan harga miring. Dan Pak Tejo hanya mau menyewakan satu mobilnya sesuai dengan budget kita, yaitu mobil tua nih, Kijang Kapsul. Tanpa pikir panjang, gua langsung sikat aja karena murah. Dan kata Pak Tejo mobilnya juga sehat. Berangkatlah kita nih keesokan harinya jam 9 malam dari Jakarta. Gua yang bawa sampai daerah Cirebon. Kemudian gantian dengan Budi, karena cuma kami berdua nih yang bisa bawa mobil manual. Keanehan dimulai di sini. Saat gua mau tidur, gua lihat di belakang Asep dan Joko yang pulas tertidur di sisi kiri dan kanan mobil. Namun di sisi tengah mereka nih gua ngelihat ada kakek-kakek duduk sambil bawa potongan tangan dan ingin nyekek si Asep di sisi kanan mobil. Sontak gue teriak, "Anjing!" Budi langsung nengok dan ngelihat gue. Dia bilang, kenapa lo?" Gue diem aja. Gue alibi kaget ngelihat mobil di depan ngebut. Dan gue nengok ke belakang. Gue lihat si kakek itu udah gak ada. Sementara Asep dan Joko juga masih tidur pulas. Singkat cerita, kita sampai di Jogja siang hari. Kita nginep di sebuah villa kecil. Dan saat malam hari, gue mau ngambil tas baju gue yang masih di bagasi mobil. Gue buka bagasi mobil dan gue kaget. Ternyata di baris kedua itu, si kakek itu tuh ada lagi. Dan kepalanya berlumuran darah. Gue ngambil tas, nutup pintu, dan ngibrit ke dalam. Sampai anak-anak tuh nanya kenapa gue cuma diem aja. Dan gue ngerasa mental gue down banget saat itu. Tiba saat kita tidur nih. Kebetulan kamar gue persis di depan tempat parkir mobil itu. Dan sekitar jam 2 malam, gue denger mobil itu nyala sendiri dan klakson-klakson sambil ngedim-ngedim lampu. Gue langsung keluar kamar dan si Budi denger, terus kebangun. Gue lihat kunci mobilnya itu ada di meja. Sedangkan Asep dan Joko nih masih tidur. Karena si Budi ini anggota militer yang gak ada rasa takutnya, dia ngambil kunci dan keluar buat ngecek mobilnya. Gue cuma ngeliatin dari depan pintu. Saat si Budi buka pintu, sontak dia langsung nutup hidung dan balik lagi sambil ngomong, "Gila, bau bangke asli di dalam nih mobil." Terus gue dan Budi hanya bisa tatap-tatapan saat ngelihat si kakek itu di baris kedua ngeliatin kita dari dalam mobil. Dan beberapa detik kemudian mobil itu lampunya nyala dan mati. Budi balik lagi ke mobil nih. Dia bilang, "Maaf, kita gak pengen macem-macem pak. Kita cuman pengen menggunakan mobil ini buat liburan." Oke lah, singkat cerita sampai di Jakarta, gue cerita panjang lebar ke Pak Tejo tentang kejadian ini. Dan Pak Tejo bilang kalau si mbah yang kita lihat itu adalah yang punya mobil ini. Dia meninggal di mobil yang kamu pakai tuh, ditabrak truk katanya. Mobilnya dijual sama anaknya ke saya, lalu saya reparasi. Gue langsung bengong aja selama perjalanan kemarin. Gue mobil bekas kecelakaan dan ada orang meninggal di dalamnya. Oke, sekian bang. Mohon maaf kalau kepanjangan.